Universitas Institut Medika Republik Jerman. Saya di sini akan menyajikan tentang satuan acara penyuluhan yang bertemakan dengan perawatan tali pusat. Selamat menyaksikan. Saya di sini ditemani oleh rekan-rekan saya, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galusi. Di sini saya berperan sebagai Assalamualaikum, saya Lala. Berperan sebagai audiens. Saya Emi Andriati, saya berperan sebagai nama saya Titin. Saya di sini berperan sebagai audiens. Terima kasih pada rekan-rekan yang sudah datang di acara penyuluhan ini. Sebelum acara kita mulai, mari kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baiklah, ibu-ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya. Saya di sini akan menjelaskan tentang perawatan tali pusat. Sebelumnya saya akan membagikan kuesioner sebagaimana sejauh mana ibu-ibu sekalian memahami tentang tali pusat. Baiklah, saya akan bagikan satu-satu ya. Isi dulu ya. Cukup ya, Bu? Terima kasih. Baiklah, kita mulai ya. Yang pertama saya akan menjelaskan perawatan tali pusat. Sebelumnya tali pusat itu waktu dahulu biasanya kita pakai yang namanya betadine ya, atau alkohol. Tapi untuk yang baru kita tidak pakai apa-apa. Kenapa? Karena akan menyebabkan sumber infeksi. Kita memakai betadine atau alkohol dan sebagainya ya. Jadi untuk tali pusat kalian cukup dengan kain kasa ini. Ini dulu ya. Cara gantinya juga sama, yaitu misalnya ini pusat bayi ya Bu ya. Kita tekan sini,
3 ya Bu ya. Ini. Lalu kita ikat. Jangan lupa Ibu cuci tangan dulu ya, biar nggak ada infeksi. Lalu kita lakukan setelah mandi. Jadi misalnya mau mandi, dilepas dulu ininya kasaknya, boleh lepas. Lalu nanti kita pasang lagi dengan kasak yang baru ya. Adapun misalnya kalau misalnya tali pusatnya berbau, terus warnanya hijauan ataupun kemerahan, ibu-ibu sekalian lapor ke bidan terdekat ya, atau fasilitas kesehatan terdekat. Dan juga untuk perawatan tali pusat ini biasanya ada yang 1 minggu, ada yang 2 minggu, tergantung dari bayi masing-masing ya. Sampai di sini gimana? Ada yang ditanyakan nggak? Baiklah ibu-ibu sekalian, setelah tadi saya lakukan penjelasan dan simulasi perawatan tali pusat, apakah ada yang ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, saya ingin bertanya, bagaimanakah, apakah ada tanda-tanda infeksi dari tali pusat? Oh ya, baik Bu, terima kasih atas pertanyaannya. Saya langsung jawab ya Bu ya. Ya. Ibu-ibu sekalian, tanda-tanda infeksi tali pusat yang pertama, warnanya kebiruan, terus bisa kemerahan juga, terus biasanya agak basah dan juga bengkak ya. Lalu biasanya agak lama ininya lepasnya ya, bisa lebih dari 2 minggu. Dan jangan lupa ya Bu ya, sebelum melakukan perawatan tali pusat, tangan kita harus bersih, jangan megang apapun. Dan untuk perawatan tali pusatnya itu harus benar-benar steril ya Bu ya. Bagaimana Bu, Ibu, apakah sudah jelas? Jelas Bu, jelas. Oh ya, makasih ya Bu ya atas pertanyaannya. Ada yang ditanyakan lagi Bu Ibu? Ada Bu. Oh iya. Assalamualaikum, nama saya Lala. Ya. Apa akibat kalau tali pusat bayi perawatannya tidak baik? Oh iya. Terima kasih atas pertanyaannya Bu ya. Pertanyaannya bagus sekali. Baiklah, saya jelaskan. Akibatnya banyak ya Bu ya. Otomatis ada infeksi atau radang ya Bu ya. Nanti tali pusatnya itu bisa bernanah, bisa bau, seperti bau busuk ya Bu ya. Lalu tali pusatnya itu lama cuputnya gitu ya. Jangan lupa kalau misalnya setiap kita memandikan, kita cek tali pusatnya tersebut. Kalau misalnya ada tanda-tanda infeksi seperti itu, kayak radang, merah, bengkak, nanah, kebauan, Ibu harus cepat-cepat datang ke fasilitas terdekat atau ke bidan ya Bu ya. Bagaimana Ibu? Sudah jelas? Jelas Bu, makasih. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Ya. Saya Ellen Jati. Bu, saya mau nanya, kalau tali pusat anak saya sudah 2 minggu, kok belum lepas? Itu bagaimana Bu? Oh ya. Makasih ya Ibu Eni atas pertanyaannya. Bagus sekali pertanyaannya. Ibu anaknya sudah 2 minggu belum lepas tali pusatnya. Yang Ibu tanyakan seperti itu ya Bu ya. Kalau misalnya 2 minggu belum lepas, itu masih dalam tahap normal. Tapi kalau misalnya sudah 3 minggu, Ibu harus cepat-cepat bawa ke bidan ataupun ke rumah sakit ya Bu ya. Takutnya ada infeksi di dalam tali pusatnya. Gimana Ibu? Udah mengerti? Ya, makasih. Ada yang ditanyakan lagi? Ya Bu, Ya. saya Ibu Titin, saya mau nanya, kalau tali pusatnya mukanya terlalu pendek atau panjang, ada efeknya atau tidak? Oh ya, Bu Titin, ini bagus banget pertanyaannya ya. Saya jelaskan kembali. Kalau untuk pemotongan tali pusat, kalau misalnya di bidan, biasanya sudah berdasarkan dengan teori ya Bu ya. Jadi nggak ada yang kepanjangan ataupun kependekan. Jadi biasanya 2 cm sebelum tali pusat ibu dan tali pusat bayi. Ada ukurannya 2 cm dan 3 cm. Dan itu pun sudah sesuai dengan teori yang sekarang ya Bu ya, 60 langkah APN. Jadi ibu nggak usah khawatir kalau misalnya di tenaga kesehatan tidak akan terjadi seperti itu, kecuali misalnya ibu-ibu sekalian masih ada yang di dukun atau di Mapraji.
kita khawatir ada itu. Yang mudah-mudahan tidak ada ya Bu ya. Bagaimana Bu? Ibu sudah paham? Paham. Kasih banyak ya Bu atas pertanyaannya. Baiklah Ibu sekalian, kita tadi telah melakukan sesi tanya jawab dan simulasi perawatan tali pusat. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Semoga ilmu yang kita dapatkan ini bermanfaat dan mudah-mudahan anak-anak kita semua menjadi anak-anak yang sehat, anak-anak yang cerdas, dan anak-anak yang berguna bagi nusa dan bangsa. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, setelah tadi kita saksikan video roleplay satuan acara penyuluhan pada perawatan tali pusat, saya akan jelaskan kembali perawatan tali pusat bayi baru lahir. Perawatan tali pusat ini sangat penting dan harus dilakukan dengan cara yang benar. Tujuannya adalah untuk mencegah iritasi dan infeksi pada tali pusat bayi. Lalu langkah apa saja sih yang perlu dilakukan? Yang pertama yaitu kita harus menjaga tali pusat tetap bersih. Tidak perlu membasuh tali pusat dengan alkohol, cukup dengan membersihkan dengan air. Itu pun jika tali pusat kotor. Mengeringkannya juga harus menggunakan kain atau kain kasa atau mengipasinya hingga kering. Sebelum melakukan perawatan tali pusat, alangkah baiknya teman-teman sekalian untuk mencuci tangan. Dari penelitian terbaru menyebutkan bahwa tali pusat kemungkinan lebih cepat sembuh jika dibiarkan saja. Membasuhnya dengan alkohol, sabun, atau cairan antiseptik justru dapat mengiritasi kulit di sekitar tali pusat dan membuatnya sembuh lebih lama. Hindari juga jangan memberikan minyak, bedak, jamu, atau obat-obat herbal tertentu di sekitar tali pusat bayi. Lalu menjaga tali pusat tetap kering. Biarkan tali pusat dalam kondisi terbuka tanpa ditutup apapun dan dengan kasa kering maupun tertutup popok. Saat memakaikan popok bayi, usahakan tali pusat tidak tertutup dengan popok. Hal ini bertujuan agar tali pusat tidak terkena air seni dan tinja bayi yang dapat menyebabkan infeksi. Lalu biarkan tali pusat terlepas secara alami. Membiarkan tali pusat terlepas dengan sendirinya adalah salah satu perawatan tali pusat yang benar. Jangan memaksakan untuk melepas tali pusat dengan menariknya. Hal tersebut dapat menyebabkan pendarahan dan infeksi. Yang perlu diperhatikan selama perawatan tali pusat bayi adalah Anda tidak perlu khawatir jika melihat perubahan warna pada tali pusat bayi selama proses penyembuhannya. Di masa awal setelah bayi dilahirkan, tali pusat biasanya berwarna kekuningan dan mengkilap. Seiring waktu, tali pusat akan mengering dan menyusut sampai akhirnya puput. Biasanya warna tali pusat akan menjadi coklat, abu-abu, unguan, kebiruan, lalu menjadi hitam. Kondisi yang perlu diwaspadai dan perlu penanganan dokter adalah jika tali pusat bayi menunjukkan tanda-tanda infeksi. Misalnya, nanah di tali pusat, adanya demam, kulit di sekitar area tali pusat bengkak, dan warna kemerahan. Tali pusat berwarna kekuningan atau berbau tidak sedap. Tali pusat mengalami pendarahan yang banyak dan terus-menerus. Bayi menangis setiap kali tali pusat atau kulitnya di sekitarnya tersentuh oleh tangan kita. Periksakan si kecil ke dokter spesialis anak jika tali pusatnya belum puput setelah 3-6 minggu. Ini bisa jadi pertanda adanya masalah kesehatan seperti infeksi atau gangguan sistem kekebalan tubuh. Perawatan tali pusat dari saya semoga bermanfaat dan banyak hikmahnya. Jangan lupa ya guys untuk like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.